Ya pemirsa, kita akan kembali menyapa Mas Ongky Hianata untuk kembali mencari tahu terkait dengan kampanye positif We Are One ini. Kembali lagi Mas Ongky. Ya, Mas Ongky tadi ya, balik lagi. Pertanyaan saya masih sama. Ini ide awalnya tuh kenapa sih ingin membuat kampanye positif ini? Apakah memang belakangan ini Anda melihat bahwa banyak sekali berita-berita negatif yang bersebaran atau seperti apa? Ya, sebenarnya berawal dari ngobrol sama salah satu teman saya dokter. Beliau itu terinfeksi dan dia cerita perawat di situ cukup banyak yang kena. Saya bilang kenapa? Dia bilang sebenarnya kita belum siap. Waktu itu saya pikir bagaimana daerah ya, dan termasuk negara sedang berkembang gitu kan. Akhirnya kita membuat satu versi Indonesia dan kita edarkan di beberapa WhatsApp grup. Ternyata ada penurunan angka pengiriman informasi negatif ini. Nah, kita tahu bahwa daya tahan tubuh kita, salah satu faktor pentingnya adalah mental kita mesti sehat gitu kan. Sementara kalau berita negatif terus-menerus, itu bisa terkontaminasi pikiran orang itu terhadap keadaan sekarang. Dari itu awal kita mulai bertindak, kita ngobrol sama teman, gimana kita buat yang secara skala internasional, karena kita punya teman dari berbagai negara dan akhirnya respon positif. Begitu, Mbak. Oke. Nah, ini kan sampai mendunia lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini pertama kali, apa memang targetnya adalah dunia atau memang Indonesia, atau bagaimana pertama kali Anda merangkul semuanya beritanya ini? Apakah di Indonesia dulu atau sekaligus disebar ke semuanya? Gerakan pertama kita Indonesia. Kita mencakup 34 provinsi dari teman-teman 34 provinsi yang kirim foto. Kemudian kita tanya teman-teman kita di luar negeri gimana kondisi COVID di negara masing-masing. Respon mereka sama. Mereka bilang di sini juga overload berita tentang COVID-19 ini, sudah overload banyak yang bad news gitu ya. Akhirnya kita pikir oke deh, kita buat secara global saja. Dan respon teman-teman di luar negeri juga sangat positif. Sehingga dalam waktu relatif 10 hari lah, kita kumpulkan 218 negara dan teritori. Ya, kurang lebih gitu ya, Bu Elisa. Itu dia, 218 negara. Tentunya itu kan banyak banget, Pak Ongky. Ditambah lagi dengan ada 3.700 foto yang didapatkan. Ini tentunya apa sih yang mungkin apa prosesnya ya? Ini prosesnya tentunya tidaklah mudah ya, dengan tadi ada 218 negara, tentunya dengan pandangan yang berbeda soal COVID-19 juga. Ini gimana nih Mas Ongky untuk menyatukan satu pandangan ini? Ya, target kita waktu itu asal bisa mencapai jumlah negara di PDB ya. Jumlah negara PDB kan 195. Akhirnya kita mencapai 197. Kita lanjutkan lagi sampai tambahan teritori yang lain. So, sebenarnya tantangannya adalah mengenai bahasa tadi ada sedikit tantangan karena kita hanya bisa komunikasi pakai bahasa Inggris, sebagian mereka tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian tantangan waktu juga karena sebagian siang, sebagian malam dan sebagainya. Tantangan berikutnya lagi adalah sebagian orang-orang juga nggak percaya memang. Walaupun mereka kadang kenal gitu pun belum tentu mau mengirim fotonya karena mungkin mereka belum tahu niat kita apa, tujuan kita apa. Tapi good newsnya setelah kita beredar sekian lama, mereka akhirnya tadi tidak mau kirim, akhirnya kirim juga fotonya gitu. Ya, relatif lancar lah, Mbak. Ini butuh proses berapa lama sih sebenarnya, Mas Ongky? Kumpulkan fotonya itu 10 hari. Tapi proses kita mulai membuat video ini terjadi itu butuh waktu karena kita bagaimana memikirkan bisa masuk sekian banyak negara di dalamnya. Karena mereka sudah kirim foto, kalau nama negara mereka tidak disebutkan, kan jadinya nggak bagus. Contoh, saya lihat ada Australia, ada Iran, Ekuador, dan sebagainya. Kita masukin semua. Itu butuh proses yang lama dalam arti bagaimana 3.700 foto ini bisa masuk. Akhirnya kita bikin bola dunia itu dari foto-foto, kurang lebih gitu lah, itu butuh waktu. Oke, ini jadi editingnya juga ya, tetap harus dipikirkan gitu sampai jadi 3.700 foto ini bisa masuk semuanya. Nah ini
Terkait dengan tadi pesan yang ingin disampaikan oleh We Are One ini, pesan tentunya di awal itu pesan yang memang ingin disampaikan tentunya apa sih Mas Ongki, bahwa menyatukan ke apa ya, persepsi yang sama bahwa yuk kita sama-sama bersatu melawan COVID-19, atau seperti apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya We Are One ini kan artinya kuat banget. Bagusnya adalah dampaknya tidak melihat perbedaan lagi, karena sebenarnya COVID ini kasih kita pelajaran. Sebenarnya I protect you, you protect me. Karena kalau kita kena gitu ya, tetangga kita bisa kena jangkit kan. Tetangga kita bisa ke tempat yang lain. Contoh sebagai peristiwa terjadi di Wuhan, akhirnya sekarang di 200 negara lebih. Artinya kita satu dengan yang lain saling terkonek sebenarnya. Dari why kita mengimbau masyarakat saling memprotek lah istilahnya, saling memperhatikan, saling menjaga, dengan mengirim informasi atau mengkonsumsi berita negatif ini. Sebenarnya kita juga membantu pemerintah, ya membantu para dokter dan tenaga medis, tidak banyak jatuh korban yang tidak perlu gitu. Oke. Ini rencananya kampanye positif ini nanti akan disebarkan di mana aja sih, Mas Ongki? Kita terima kasih ya, contoh Berita Satu ini ikut mengkampanyekan ini, karena kita butuh banget masyarakat banyak yang tahu, karena anak-anak muda khususnya remaja atau anak kecil sudah punya sosial media. Mereka adalah korban juga, korban dari bad news itu. Karena bad news itu secara energi tidak bagus, akan mempengaruhi mental anak itu, dan akan membawa ke depannya, bisa membawa dampak yang buruk untuk kesehatan tubuhnya maupun mentalnya beliau. Oke. Nah, melihat kalau kita balik lagi ke Indonesia, Mas Ongki, melihat kondisi yang saat ini, Anda melihat bahwa berita-berita yang diberikan saat ini seperti itu, informasi-informasi terkait dengan COVID-19, apa yang Anda harapkan tentunya dari We Are One ini, dengan kampanye positif ini, dengan kondisi saat ini, apa yang Anda harapkan? Yang ya dari teman-teman dan kami mengharapkan dengan adanya kampanye ini, minimal seperti di WhatsApp group, WeChat group, atau Facebook group dan sebagainya, tidak perlu lagi mengirim informasi yang berulang-ulang, yang tentang contoh lah misalnya peti mati bertaburan gitu ya, berjejer, mayat berkelimpangan dan sebagainya, dan angka kematian yang mengerikan tiap hari update gitu. Saya rasakan kalau kita mengerti ya harus mengikuti perkembangan gitu ya. Tapi kan tidak perlu tiap hari dikasih berita-berita semacam itu. Sebaiknya kenapa tidak beritakan berita yang lebih positif, kenapa mesti menyampaikan gitu. Harapan kami adalah itulah, supaya masyarakat dunia ini semakin mengerti, khususnya generasi muda, bahwa energi negatif, berita buruk itu bisa merusak mental. Nah, soal mental nih Mas Ongki, bisa nggak kasih apa ya, mungkin ini kan kita tahu ya Mas Ongki itu jago banget untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan hal ini. Mas Ongki bisa nggak sih nge-share bagaimana caranya kita untuk ini dia apa ya, bisa dikatakan menahan diri kita, membuat agar tubuh kita tuh sehat dengan mental yang sehat juga. Tadi terkait dengan mental state ya, yang harus dimiliki oleh masyarakat tuh gimana caranya? Sebenarnya salah satu rahasianya benar adalah tidak konsumsi berita buruk. Contoh ya, kalau saya banyak teman WhatsApp group dan sebagainya. Kalau ada berita buruk di situ, saya tidak akan forward. Itu sudah pasti. Kalau berita buruk, tidak saya akan baca. Karena saya mengerti itu mempengaruhi mental saya. Dan salah satunya lagi, kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang berpikir positif, salah satunya. Baca buku yang positif, itu juga salah satu untuk memprotek kita punya mind. So, memang kita perlu pakai helm gitu ya. Perhatikan kenapa orang perlu pakai helm, karena untuk melindungi. Nah, sementara helm-helm dalam bentuk
mental ini seperti apa. Helmnya tadi saya bilang buku, ya kan, dengarkan yang positif, tidak konsumsi yang negatif. Hal semacam itu akan membantu kita. Oke, baik. Ya. Jadi kita juga harus pilih-pilih informasi karena dengan kita ibaratnya mengkonsumsi berita baik, maka itu akan baik buat kita. Tapi kalau yang negatif itu akan mempengaruhi tentunya dengan mental kita dan juga imunitas tubuh juga akan mempengaruhi seperti itu ya Mas Ongki ya. Apalagi di situasi seperti COVID-19 ini di mana imunitas tubuh sangat dibutuhkan ya. Ya, Baik. sebenarnya mengerikannya adalah virus negatif ini masuk ke kita punya subconscious mind. Nanti sakitnya bukan coronanya. Karena one day COVID-19 akan pergi, akan almarhum dan mungkin sudah tidak ada lagi. Kita lihat Ebola sudah nggak eksis di Indonesia dan berbagai negara. SARS juga begitu. COVID-19 pasti pergi. Tapi yang tertinggal apa? Berita negatif yang masuk ke subconscious mind itu nantinya bisa membawa dampak kepada kesehatan mental dan kesehatan fisik orang tersebut. Oh, oke. Ya, itu yang kita prihatin, makanya kita kenapa ngotot gitu ya sampai kerja siang malam untuk kumpulkan ini foto, pasti punya tujuan untuk masyarakat. Oke, inilah We Are One di mana kampanye positif untuk menumbuhkan tadi mental yang positif juga karena bagaimanapun juga di jiwa yang positif ini akan tumbuh kesehatan yang lebih baik. Terima kasih Mas Ongki telah bergabung bersama kami tentunya. Sukses terus Pak Ongki dengan We Are One-nya nih kita tunggu lagi kayaknya makin banyak juga nih nanti foto-fotonya habis ini ya. Bu Eli. Thank you Mas Ongki.